ini adalah seperti kami sampaikan tadi bahwa bisa mengakreditasi semua program studi semua level S1, S2, S3 dan sertifikasi tadi itu, dan bisa diajukan. Jadi Bapak Ibu bisa satu program. Jadi kalau misalnya satu program boleh, misalnya itu tadi atau beberapa prodi dalam satu klaster atau beberapa klaster. Kalau misalnya seperti Yogyakarta mengajukan 18 prodi dibagi dalam 6 klaster, 6 program. Nah, ini pembagian klaster ini kita bisa lihat misalnya ini guys ya. Ini adalah perklasteran berdasarkan pada irisan bidang ilmu gitu ya. Terutama kalau bisa satu fakultas, misalnya semua di bawah tarbiyah, katakanlah ada pendidikan semua yang sifatnya tarbiyah itu bisa menjadi satu. Atau walaupun beda fakultas, misalnya S1 dengan pasca, tetapi masih memiliki irisan, katakanlah misalnya S1-nya bidang pendidikan apa saja di situ, kemudian S2-nya misalnya manajemen pendidikan, itu kan masih satu ya. Yang berikutnya misalnya contohnya kalau kita lihat sini misalnya ekonomi ada misalnya accounting, ada ekonomi bangunan, ada misalnya business administration atau master ekonomi. Itu dianggap satu irisan. Karena juga yang masih dianggap satu irisan misalnya ekonomi dengan hukum syariah itu masih biasanya biasanya menguji untuk menjadikan satu klaster. Tetapi kalau pendidikan dengan misalnya ekonomi biasanya tidak ingin menggabungkan. Jadi kalau misalnya di ekonomi ada berapa prodi, jadi mungkin kalau 4 prodi dari kalau di tarbiyah mungkin kalau katakanlah berapa prodi di situ yang akan diajukan, kalau bisa misalnya 4 berarti 8, katakanlah 4 atau misalnya 8, berarti nanti bisa 4 di satu prodi, satu klaster. Karena biasanya di PIBAAT maksimal biasanya rata-rata 4, tapi kadang bisa 5, tergantung kedekatan dari atau kedekatan irisan dari prodi yang diajukan. Nah, tentang asesor, jadi asesor di 3A ini dikelompokkan 3, jadi ada profesor atau lecturers. Nah, profesor dan lecturer ini ada 3, jadi ada 2 internasional, biasanya dari Eropa, Jerman, 2 orang, kemudian 1 nasional. Jadi kalau di Indonesia, khususnya di program tinggi agama, kami saat ini ada 3. Ada 4 asesor. Kemudian ada juga perwakilan dari dunia atau dari user, dari employers. Misalnya kalau ekonomi mungkin bisa dari perbankan atau dari perusahaan retail dan sebagainya. Kemudian ada juga student representative dari jurusan yang ada hubungannya dengan prodi-prodi yang diajukan atau di personal proses. Nah, kenapa ada student di sini? Karena dia akan melihat dari segi perspektif student.